Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Sai Ular. Sungai Sai Ular yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan mitos Sungai Sai Ular ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Sai Ular adalah sebuah sungai yang terletak di Sumatera Utara. Aliran Sai Ular atau juga dikenal sebagai Sungai Ular meliputi wilayah Kabupaten Deli Serdang dan juga Kabupaten Serdang Bedagai yang ada di Sumatera Utara. Sungai ini menjadi batas alami di antara kedua kabupaten tersebut. Lebih spesifik, Sungai Sai Ular memisahkan wilayah metropolitan Medan di Deli Serdang dengan Serdang Bedagai. Sungai ini memulai perjalanannya dari pegunungan dengan hulunya berada di Gunung Simbolon di Kabupaten Simalungun dan kemudian mengalir menuju pantai timur Sumatera Utara. Konon, Sungai Sai Ular mendapatkan namanya dari bentuknya yang berkelok-kelok seperti ular, serta juga dari cerita rakyat yang beredar di masyarakat setempat yang menyatakan di mana masyarakat percaya bahwa nama sungai ini juga terkait dengan keberadaan ular di sekitar sungai pada masa lalu. Ya, nama Sai Ular dalam bahasa lokal berarti sungai ular. Sungai ini dikenal karena sejarahnya yang panjang dan keterkaitannya dengan Kesultanan Deli dan juga Serdang, serta dianggap memiliki nilai spiritual oleh masyarakat setempat. Selain nilai sejarah dan spiritualnya, Sungai Sai Ular juga berfungsi sebagai sumber air atau untuk irigasi dan juga pengendalian banjir, terutama melalui bendungan Sai Ular. Konon, mata air Sungai Sai Ular berhulu di daerah Kabupaten Simalungun, dan dari dulu konon mata air ini sangatlah berkhasiat airnya. Dengan mencuci muka, mandi siram jamas, dan tapak kungkum di hulu aliran Sungai Sai Ular konon dapat membuat awet muda. Kulit akan tampak berseri menawan hati. Dan terkait Sungai Sai Ular ini, pada zaman dahulu Raja Deli pernah membangun jembatan gantung yang bernama Lanhulung. Orang sering menyebut dengan nama Titi Gantung Hulu. Letaknya berada di Desa Durian, Deli Serdang. Jembatan ini sejak zaman dulu pada malam hari digunakan untuk melakukan meditasi, yaitu untuk memperoleh ilmu kesaktian, kekebalan, dan juga kewibawaan dari para bangsawan dari Kesultanan Deli Serdang, yaitu dengan menjalankan laku spiritual. Para penghayat tradisi semedi dengan berendam di bendungan Pulau Tagor serba jadi. Mereka berendam untuk sesuci diri agar dijatuhkan dari mara bahaya dan juga celaka bilahi. Pada tengah malam, banyak bangsawan juga banyak yang melakukan mandi spiritual di aliran Sungai Sai Ular. Tempatnya berada di perairan Rimbu Sipis-Pis. Airnya yang gemercik jernih, konon cocok untuk berdoa bagi orang yang punya hajat. Adapun tata kelola Sungai Sai Ular dilakukan oleh bangsawan Kesultanan Deli dan juga Serdang. Kerajaan Serdang, yaitu Darup Arif, membangun peradaban besar lewat sungai ini. Peradaban besar dilakukan oleh kerajaan masa silam. Sejarah berdirinya Kerajaan Serdang berhubungan erat dengan Kesultanan Deli dan juga Kesultanan Langkat. Dalam kekerabatan Kesultanan Melayu, para raja masih ada hubungan famili, yaitu antara Sultan Serdang dengan para Sultan Langkat yang juga memiliki hubungan erat. Kerjasama untuk menata Sungai Sai Ular demi kesejahteraan bersama dari dua kesultanan tersebut. Sungai yang digunakan
baik untuk irigasi dan pengairan ataupun untuk laku spiritual seperti meditasi. Lebih lanjut, selain terkait dengan kisah legenda dan mitosnya, faktanya Sungai Sei Ular juga memiliki sejarah yang panjang dan juga kelam. Pada tahun 1965 hingga 1966, Sungai Ular menjadi lokasi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang mana dituduh terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Ribuan orang dibunuh dan mayatnya dibuang ke Sungai Sei Ular, menjadikan Sungai Sei Ular sebagai kuburan massal yang menyimpan luka sejarah yang sangat mendalam. Peristiwa kelam ini meninggalkan trauma yang mendalam, khususnya bagi keluarga korban dan juga masyarakat sekitar. Pada masa itu, PKI tumbuh kuat di Medan, Sumatera Utara, di bawah komando Abdul Karim MS, didukung oleh Natar Jainuddin dan juga SM Tarigan. Tahun 1963 hingga 1965 menjadi periode kerusuhan dan juga ketegangan antara pendukung dan juga penentang PKI. Peristiwa tragis mencapai puncaknya setelah gerakan 30 September 1965 ketika pembantaian massal terhadap anggota PKI dan juga para pendukungnya terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Utara. Tempat-tempat seperti Sungai Ular menjadi tempat pembantaian dan juga penahanan bagi orang-orang yang dianggap PKI. Ribuan nyawa diperkirakan hilang dalam kebrutalan tanpa proses peradilan yang adil, dan juga jasadnya dibuang di Sungai Sei Ular. Ya, Sungai Ular yang ada di Sumatera Utara ini menjadi saksi bisu peristiwa yang mengguncang hati dan juga jiwa bagi banyak orang saat itu. Menurut laporan awal, sekitar 30 orang PKI dan juga simpatisannya ditemukan tewas di Sungai Ular. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, angka itu ternyata jauh lebih besar. Ratusan, bahkan mungkin ribuan jiwa dikabarkan tewas dan jasad mereka dibuang ke Sungai Sei Ular ini. Ya, tragedi Sungai Ular adalah salah satu dari banyak peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang mempengaruhi masyarakat hingga saat ini. Sungai Sei Ular tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan fisik masyarakat, tetapi juga memberikan inspirasi dan juga pencerahan bagi kehidupan spiritual dan juga budaya. Kearifan lokal yang tersimpan dalam sejarah Kerajaan Serdang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kepemimpinan yang bijaksana, kepedulian terhadap rakyat, dan juga semangat untuk terus belajar dan terus berkembang. Sungai Sei Ular adalah bukti nyata bahwa warisan budaya dan sejarah dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa kini. Dengan melestarikan dan menghargai warisan ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan juga bermakna. Nah, itulah kisah legenda dan juga sejarah dari Sungai Sei Ular, Sungai Sei Ular atau Sungai Ular atau Sei Ular. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Utara maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.